Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Anggresa. Di sini saya akan melakukan praktikum dari pemanfaatan citra satelit untuk penentuan bahaya kebakaran hutan. Dan untuk tahapan dan pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Mungkin kita melakukan prosesnya dalam aplikasi SIG itu ARGIS. Nah, untuk bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu peta sungai, peta jalan, dan peta surface temperatur, kemudian band 5 dan band 7 dari citra lancar. Dan untuk bahannya kita lakukan add bahannya dulu. Oke, jalan dan sungai. Kemudian citra band 6 dan band 5 dan band 7 dari yang sudah terkoreksi. Nah, tahapan pertama yaitu kita melakukan perhitungan untuk mencari nilai NBR. Yang mana nilai NBR ini atau Normalized Background Ratio ini untuk mengidentifikasi jejak jejak area yang terbakar. Dan tahapannya kita masuk ke ArcToolbox, kemudian Spatial Analyze, kemudian Map Algebra, kemudian Raster Calculator. Nah, di sini kita masukkan rumusnya yaitu membandingkan nilai penjumlahan band 5, pengurangan band 5 dengan band 7 dan dibandingkan dengan pertambahan band 5 dengan band 7. Sebagai berikut, band 5 dikurangi dengan band 7 dibagi dengan band 5 ditambah dengan band 7. Kita arahkan penyimpanannya NBR, kemudian sudah ketemu. Oke. Prosesnya masih berjalan. Ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita melakukan reclass dari NBR ini sendiri. Itu kita masuk ke menu toolbox, spatial analyze, kemudian reclass, lalu reclassify. Nah, di sini kita input nilai NBR-nya, lalu classify, equal metodenya ini equal interval, kelasnya 5. Oke. Nah, untuk kita pemberian skornya sendiri kita terbalik ya, karena untuk NBR sendiri menyatakan citra yang digunakan sebelum kebakaran akan memiliki nilai kita yang tinggi. Ya, nilainya balik ya, 5, kemudian 4, 3, 2, 1. Jadi nilai yang memiliki nilai rendah dari NBR memiliki skor yang tinggi. Ini seperti itu. Dari kelas NBR 1 save, lalu oke. Nah, untuk reclassnya sudah. Lalu setelah reclass ini kita membuat monitoring buffer dari jalan dan juga sungai. Jalan dan juga sungai. Atau kita mungkin melakukan reclass bahan dari surface temperatur ini. Dan untuk surface temperatur sendiri untuk nilainya masih sama, yaitu yang nilai surface temperaturnya rendah memiliki nilai yang rendah, dan untuk yang tinggi memiliki nilai yang tinggi. Kita arahkan penyimpanannya yaitu reclass LST. Kemudian oke. Nah, untuk reclass LST nya sudah muncul, mungkin ini kelebihan 2, tidak apa-apa. Kita lanjut ke melakukan modeling buffer dari SHP jalan dan SHP sungai. Untuk karangannya sendiri memiliki panjang diameter wilayahnya itu sekitar 32 km. Kita coba share dari sini, ini sekitar 55. Kemudian dari atas
ke bawah sekitar 35 ini. Oke, lalu kita untuk analyze tool proximity, lalu ada di sini multiple ring buffer. Untuk distance-nya kita sesuaikan saja, yaitu 500, 1000 dan 1500, 2000 dan juga 2500. Kita simpan outputnya, yaitu jalan sampai. Untuk unitnya kita ke dalam meter, masukkan nilainya 500, kemudian 1000 meter, kemudian 1500 meter, kemudian 2000 meter, kemudian 2500. Kita kembali, oke, lalu klik oke. Masih proses ya, mungkin di proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin prosesnya masih berjalan, kita tunggu saja ya. Nah, untuk multiple ring buffernya sudah selesai. Ada yang enggak ini sebentar. Mungkin untuk jalan kita ulangi lagi karena ada daerah yang tidak tertutup ya. Kita coba multiple ring buffer, kemudian masukkan nilai jalannya, jalan, kemudian unitnya dalam meter, nilainya 500, juga 500, 1000, 1500, 2000, 2500, dan 3000. Mungkin menunjukkan 500 kita hapus saja, lalu enter udah, kemudian klik oke. Prosesnya cukup lama ya. Nah, untuk jalan udah selesai, tapi ini ada daerah yang tidak tertutup. Mungkin kita tambah masih ada jalan belum tertutup. Lalu kita ke tahapan selanjutnya, yaitu sungai. Sungai juga dilakukan multiple ring buffer.
Nah, itu untuk distance-nya 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Untuk ininya dalam bentuk meter, lalu arahkan penyimpanannya sungai.shp, save, lalu klik OK. Mungkin prosesnya untuk ini agak sedikit lama ya. Proses. Oke, udah tertutup semua. Kemudian saya masih penasaran dengan yang jalan. Kita jalan melakukan metering buffer kembali dengan distance yang lebih besar, 1000, 1500, kemudian 2000, 2500, dan kita langsung ke 3500 untuk ngejar jaraknya, lalu meter. Outputnya kita kasih jalan, lalu oke. Prosesnya masih berjalan. Ini masih ada dikit tapi mungkin tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Kemudian kita mencari data titik hotspot, yang mana pada mas ini kita masuk ke web si pandora.8.co.id. Nah, di sini kita melihat data dari informasi titik hotspot dulu. Mungkin untuk daerah Kabupaten Karanganyar apakah ada titik hotspotnya? Ini tidak ada. Kemudian kita ganti ke data ini aja, tingkat kemudahan penyusutan api. Nah, kita cek daerah Kabupaten Karanganyar, ini daerah sini ya. Nah, kita data, lalu kita download. Nah, untuk data ini saya sudah mempunyai datanya dari hasil sebelumnya karena sudah saya persiapkan. Kita add data saja.
data dari potensi kebakarannya. Nah, ini data. Kemudian kita lakukan polygon to raster ketiga SHP tadi, ketiga data vektor tadi, untuk melakukan pick class lalu membuat overlaykan data-data yang ada. Polygon to raster ini, kemudian record, lalu kita arahkan tangannya ini untuk kesulitan aktif. Oke, kita cek lagi dan klik OK. Untuk ketersulitan apinya sudah ada. Lalu kita SHP jalannya juga lakukan hal yang sama. Distance ya, lalu arahkan penyimpanan. Oke. Klik OK. Kemudian untuk yang sungai juga sama, yaitu polygon to raster dengan memasukkan di head volume distance, lalu kita arahkan OK. Nah, di sini kita sudah menemukan datanya, lalu kita melakukan reclassify dari data tip sungai, kemudian jalan dan ketersulitan api. Kita lakukan reclassify, reclass baru reclassify. Yang pertama itu sungai. Untuk nilai sungainya sendiri, jarak terdekat memiliki nilai yang kecil, dan untuk jarak terjauh yaitu memiliki nilai besar, karena dengan daerah yang dekat dengan sungai itu akan meminimalisir kebakaran hutan karena dekatnya dengan sumber air, mata air. Yaitu ini reclass sungai. Ini oke. Untuk skornya masih sama, oke. Nah, reclass sungai sudah ada, kita melakukan reclassify yang jalan. Nah, untuk yang jalan sendiri kita nilainya terbalik, karena daerah yang lebih dekat ke jalan akan memiliki resiko lebih tinggi terhadap kebakaran hutan itu sendiri. Ini nilai jalan dulu, ini harus pengeluaran kelas. Oke. Nah, untuk data-datanya sudah lengkap semua, yaitu ada data MBR, kemudian LST, dan yang lainnya. Nah, di sini kita lakukan overlay, yaitu web overlay, untuk mengoverlay data-data raster itu. Yaitu masuk ke web overlay, kemudian tambah ke sini kita masukkan semua request jalan, kemudian masukkan data request sungai, kemudian data kesulitan api, kemudian data LST, data NBR. Oke, kita set equal interval untuk merata-ratakan semua nilai dari elemen-elemen yang menjadi penentu dalam bahaya kebakaran ini. Lalu untuk promnya 1 ke 5 kita arahkan outputnya menjadi potensi barang aktif bullshit, atau kita ganti namanya bahaya kebakaran.
kebakaran, kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan bahaya kebakaran yang ada di Kabupaten Karanganyar, yang mana nilainya yang semakin besar memiliki tingkat kebahayaan atau kerawanan bahaya kebakaran yang lebih tinggi dibanding dengan nilainya yang rendah. Mana daerah-daerah di sebelah timur, di sebelah barat ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Mungkin di sini dipengaruhi oleh adanya banyaknya daerah-daerah dan dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam praktekum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.